Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat Ngariksa. Alhamdulillah sehat-sehat semuanya ya. Alhamdulillah pada malam ini Jumat 31 Juli 2020 dan bertepatan dengan 1 Zulhijjah 1441 Hijriah. Alhamdulillah Ngariksa hadir kembali ngaji manuskrip kuno Nusantara 2 Jumatan. Alhamdulillah pada malam ini kita akan melanjutkan kembali Ngariksa Ithaf Az-Zaki yang sesungguhnya sudah melewati 2/3 teks yang dibahas. Jadi mudah-mudahan bisa segera kita selesaikan. Sobat Ngariksa, yang pertama tentu saya dan kru Ngariksa ingin mengucapkan selamat Idul Adha 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Kami yakin bahwa pagi tadi pelaksanaan sholat Idul Adha dengan berbagai keterbatasannya dan juga pelaksanaan kurban yang masih akan berlangsung selama hari-hari tasyrik, mudah-mudahan berlangsung dan memberikan manfaat dan menjadi amal ibadah buat kita sekalian. Sobat Ngariksa, malam ini kita akan membahas bagian teks yang saya memberi judul Wujud dan Esensi menurut Imam Al-Asy'ari dan Syekh Ibrahim Al-Qurani. Jadi ini seri yang ke-10 dari kajian Ithaf Az-Zaki. Ngariksanya sendiri, ngariksa episode yang ke-24. Jadi sudah 10 kali. Ithaf ini belum tamat juga karena memang lumayan tebal. Mudah-mudahan sekarang saya targetnya untuk yang sekarang itu akan membacakan halaman 30 rekto sampai 32 rekto. Jadi 3 halaman ini mudah-mudahan sih keburu ya. Ithaf Az-Zaki koleksi Maleologi Institute Köln University di Köln, Jerman, yang tersimpan atas supervisi dari Profesor Edwin Wirenga. Seperti yang sudah kita sama-sama tahu bahwa Ithaf Az-Zaki ini adalah salah satu karya terbesar dari Syekh Ibrahim Al-Qurani. Pada bagian yang akan saya baca nanti itu ada satu karangan Al-Qurani yang lain yang juga disebut oleh pengarang, yaitu Qasdus Sabil. Qasdus Sabil. Saya ada manuskripnya, tapi lumayan tebal juga, ratusan, lebih tebal daripada Ithaf Az-Zaki. Sesungguhnya penting juga untuk kita bacakan, tapi mungkin tidak untuk saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat Ngariksa, 2 Jumat lalu kita berhenti pada bagian yang menjelaskan, menegaskan tentang wujud Tuhan itu mutlak. Wujud Tuhan itu wajib. Wajib adanya, bukan mungkin. Dan kehendaknya juga mutlak. Termasuk kalau berkehendak untuk tajalli, untuk menampakkan pada dunia luar. Pada bagian yang terakhir kemarin ada 3 kata kunci yang menjelaskan bahwa Tuhan itu mustahil adam, mustahil tidak ada. Jadi Tuhan itu pasti ada. Nah, kepercayaan bahwa Tuhan itu tidak ada dibantah oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani. Ada 3 kata kunci. Yang pertama al-ittisof, yang kedua al-inqilab, yang ketiga itu al-irtifa. Itu hal-hal yang tidak mungkin begitu ya. Jadi mutlak wujudnya, itu kuncinya sampai di situ ya. Wujud Tuhan mutlak, wajib. Tuhan mustahil tidak ada. Pada bagian yang sekarang saya akan memulai dari sini. Wa ma yaqtadil maqamu iradahu, bagian yang diniscayakan untuk dimaksudkan
dibahas pada kali ini adalah at-tanbihu. Itu mengingatkan atau memberikan peringatan ala anna madhab al-Asy'ari, bahwa sesungguhnya madhab Imam al-Asy'ari Ahlus Sunnah, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah rahimahullahu ta'ala, semoga Allah memberikan rahmat kepada al-Asy'ari, muntabiqun, itu berkesesuaian ala hadal madhab, dengan madhab yang kita bicarakan ini. Jadi di sini Syekh Al-Qurani ingin menegaskan kesunniannya, bahwa apa yang dibahas selama kemarin berhalaman-halaman itu menegaskan beberapa kali tentang wujud mutlak, tentang wajib wujud Tuhan, itu sama dengan apa yang diajarkan oleh Imam Al-Asy'ari. Fanaqulu, maka kami berkata, wabillahi taufiq, dan taufik datang dari Allah. I'lam, ketahuilah, anna qawla Syekh Al-Asy'ari, bahwa sesungguhnya ucapan Syekh Al-Asy'ari rahimahullahu, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya, wujudu kulli syai'in ainu haqiqatihi yantabiqu ala qawli ahli tahqiqi. Jadi kalimatnya demikian, harus dipahami kalimatnya itu secara keseluruhan, bahwa ucapan Imam Al-Asy'ari wujudu kulli syai'in ainu haqiqatihi itu sama dengan pandangan ahlut tahqiq. Apa itu ucapannya itu? Nah, kita coba pahami dulu ucapan Al-Asy'ari ini. Wujudu kulli syai'in, wujud segala sesuatu, ainu haqiqatihi, itu adalah hakikatnya itu sendiri. Jadi Al-Asy'ari menegaskan bahwa wujud buku ini adalah hakikat buku itu sendiri. Wujud manusia adalah manusia itu sendiri, realitas manusia itu sendiri. Nah, mungkin kalau disederhanakan sebetulnya ingin menegaskan bahwa tentang wujud itu tunggal. Kalaupun ada alam gitu ya, ada dunia luar, itu sesungguhnya adalah pancaran bayangan dari wujud yang esa. Ini balik lagi kepada soal bahwa wujud Tuhan itu esa gitu ya. Jadi Al-Asy'ari berkata wujud segala sesuatu itu adalah realitasnya sendiri gitu. Ainu haqiqatihi. Nah, ahli tasawuf juga kan memang demikian. Dalam hal ini sedang membicarakan tentang tauhidul wujud. Wa bayanu dzalika, dan adapun penjelasan atas kesesuaian antara pandangan Al-Asy'ari dengan ahli sufi, masbuqun, itu didahului bi muqaddimatin, dengan beberapa muqaddimah. Nah, ini ada beberapa, 3 kalau tidak salah, ada 3 penjelasan muqaddimah yang dijelaskan untuk menegaskan 2 kesesuaian tadi itu. Al-ula, yang pertama. Ini saya harusnya agak ngebut nih, mohon maaf nih Sobat Ngariksa, karena teksnya agak panjang ya. Tapi saya suka tergoda nih, kayak sekarang ini lagi tergoda juga untuk menjelaskan gitu ya. Tergoda untuk menjelaskan. Al-ula, yang pertama, haqa'iqul asya'i, hakikat atau realitas segala sesuatu, hakikat segala sesuatu, sabitatun, itu tetap fi ilmillahi ta'ala, di dalam pengetahuan Allah Ta'ala, indal Asy'ari, menurut Al-Asy'ari. Jadi menurut Al-Asy'ari, hakikat segala sesuatu itu sudah ada di dalam pengetahuan Allah, sabitah. Nanti kaitannya dengan kalau ahli sufi menyebutnya a'yan sabitah. Jadi pengetahuan Allah itu segala sesuatu itu ada di dalam pengetahuan Allah. Yang terjadi sekarang, yang belum kejadian, itu segala sesuatu itu hakikatnya sebetulnya itu sabit fi ilmillahi ta'ala. Allah itu sudah tahu. Nah, gitu. Yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, itu semuanya itu sabitah fi ilmillahi ta'ala. Fa'innahu, maka sesungguhnya Al-Asy'ari wa atba'ahu, dan para pengikut Al-Asy'ari, qailuna, berkata, bil wujudi dhihni,
satu konsep yang disebut dengan al-wujud ad-dhihni. Wujud al-dhihni itu ya wujud mental. Jadi wujud yang tadi yang sifatnya itu ada di dalam pengetahuan fi ilmillahi ta'ala. Al-wujud al-dhihni. Jadi mungkin kalau saya harus menyederhanakan ya, yang disebut dengan wujud dhihni itu kira-kira begini. Kalau saya menyebut HP, handphone, ada tidak handphone itu? Nah, sekarang ada tidak? Saya tidak memegang handphone. Tetapi di dalam pengetahuan saya ada handphone. Gitu. Karena saya pernah melihat handphone dan saya tahu handphone. Jadi handphone itu ada di dalam pengetahuan yang sifatnya itu pengetahuan mental, wujud mental, gitu ya, ada di dalam benak. Atau beberapa waktu yang lalu saya mencontohkan, saya ketika di kantor memandang desktop di depan saya, wujud dia, realitasnya itu ada. Ketika saya pulang ke rumah, desktop itu tidak ada di depan saya, tetapi masih ada di dalam pengetahuan mental saya. Nah, kira-kira semacam itu analoginya. Jadi, menurut Imam Al-Asy'ari dan para pengikutnya, itu ada yang disebut dengan al-wujud ad-dhihni. Bil makna dengan makna al-murad yang dimaksud lil musabbitina oleh para musabbitin itu para sufi yang mempercayai tentang konsep a'yan sabitah. Jadi sama, a'yan sabitah itu adalah pengetahuan Allah gitu ketika pengetahuan itu belum mewujud ke alam eksternal, ke alam dunia. Semuanya ada di dalam a'yan sabitah. A'ni yakni yang dimaksud itu adalah al-wujud bil wujudi dzihni bil ma'na al-murad a'ni al-wujud az-zilli. Yakni yang aku maksud itu adalah wujud bayangan. Ya, wujud bayangan. Wujud bayangan alladzi la yattabi'u al-asar al-kharijiyah, yang tidak berimplikasi pada dunia luar, yang tidak meniscayakan harus ada wujudnya itu di dunia luar. Jadi ini ada yang disebut dengan wujud zilli. Jadi kalau dalam konsep tasawuf ini, wujud bayangan itu adalah wujud yang ada di dalam ide, yang ada di dalam konsep. Mungkin nanti agak berbeda dengan di dalam filsafat yang lain. Plato mungkin itu kan yang disebut dengan bayangan itu mungkin bukan yang ada di sini, karena ini adalah ide ya, dunia ide. Tapi saya tidak akan masuk ke situ. Nah, yang dimaksud oleh Al-Asy'ari ini selaras dengan para al-musabbitin adalah wujud ad-dhihni, yakni wujud bayangan yang tidak meniscayakan, tidak mengharuskan harus ada di dunia luar. Kama qadahu kalamuhum, seperti yang disampaikan oleh ucapan-ucapan mereka para mutakallimun, fi ghairi ma mawdu'un min al-ilahiyat, di dalam selain topik atau subjek tentang ketuhanan, kama hasil ilmi, seperti pembahasan tentang pengetahuan, wal irodati, dan pembahasan tentang kehendak Tuhan. Bal sorohu, bahkan mereka menjelaskan bihi, hal tersebut, fi mas'alatil kalami, di dalam masalah kalam. Nah, poin yang ingin tegaskan di sini supaya nyambung nanti pada halaman berikutnya adalah bahwa ada yang disebut dengan wujud dhihni, ya, wujud dhihni. Ini kalau dalam tasawuf ini harus paham istilah-istilahnya ini. Saya kemarin banyak berguru juga kepada Profesor Mulyadi Kartanegara. Saya bertanya, kalau beliau ahli filsafat, beliau guru besar filsafat, saya ini hanya ya filologi, ketemu naskah tentang filsafat Islam, tasawuf. Jadi saya harus banyak bertanya kepada beliau. Mudah-mudahan meminimalisir kekeliruan ya. Saya sangat membuka tentu saja kemungkinan kalau seandainya ada yang harus direvisi, harus dikoreksi, mohon Sobat Ngariksa nanti kasih tahu saya. Wa ammal wujuh, kesini ya, yang baris kedua, baris pertamanya tadi sudah. Wa ammal wujuhul lati istadallu biha ala nafihi, adapun
cara-cara, adapun jalan-jalan atau hal-hal yang mereka berargumen dengan jalan-jalan, dengan cara-cara itu ala nafyihi, untuk meniadakan wujud fil umuril ammah, dalam hal-hal yang umum, fa innama tufidu nafyahu bil ma'nal mustalzim lil asal al kharijiyah al mustalzim lil muhalat. Adapun argumen yang meniadakan wujud itu di dalam hal-hal umum itu, fa innama tufidu, argumen itu berfungsi, argumen itu maksudnya harus ditempatkan dalam konteks tufidu nafyahu, meniadakan wujud bil ma'nal mustalzim lil asar al kharijiyah. Kalaupun wujud tidak ada, meniadakan wujud begitu, itu yang dimaksudkan adalah dalam pengertian yang memungkinkan, mengharuskan ada asar itu kan bekas, dampak gitu ya. Jadi pengaruh ke dunia luar, al-mustazim lil muhalat wa huwa ghairu muradil musabbitin. Itu bukan yang dimaksud oleh para ahli sufi yang meyakini tentang a'yan sabitah. Jadi ini sebetulnya di sini digarisbawahi fayasiru, maka jadilah an-naza'u, pertentangannya itu, kalaupun ada kan kelihatan ada beda gitu ya. Loh, katanya wujud itu satu, tidak ada beda, tetapi kok kadang-kadang ditiadakan juga. Nah, itu sebetulnya fayasirun naza', perbedaannya itu lafdon, secara lafdi saja. Wayar tafya'un tanaqud, dan tidak ada kontradiksi baina kalamihim, di antara ucapan al-Asy'ari, para pengikutnya, dan juga di antara ucapan para sufi. Ya, kalau kita tangkap berarti memang ini satu pesan bahwa tasawuf yang dikembangkan oleh Al-Qurani itu sangat sunni. Ya, ini penting dalam konteks kontroversi pada masa itu, tanggapan terhadap tasawuf ya. Karena kan tasawuf falsafi ini tasawuf yang sifatnya pemikiran, itu juga tidak kurang kritiknya dari beberapa tokoh yang lain. Waqad awdahnahu, dan kami telah menjelaskan hal ini tentang wujud ini fi Qasdus Sabil, di dalam kitab Qasdus Sabil yang juga karangan Ibrahim Al-Qurani. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bahas. Itu argumen yang pertama. As-saniyatu, argumen yang kedua tentang ini, kaitannya dengan, jangan lupa yang tadi ya, ucapan Al-Asy'ari bahwa wujudu kulli syai'in ainu haqiqatihi, bahwa wujud segala sesuatu itu adalah hakikatnya itu sendiri, tidak ada dua wujud. Nah, itu selaras tuh dengan ahli sufi. Argumennya apa? Nah, yang kedua, al-muradu biqauli syekh wujudu kulli syai'in ainu haqiqatihi kama fil mawaqif wa ghairihi huwa, yang dimaksud dengan ucapan Syekh Al-Asy'ari itu adalah annama sodaqo alaihil wujudu minal umuril kharijiyati huwa bi'ainihi ma sodaqo alaihil mahiyah. Itu mubtada khobarnya itu. Annama, bahwa sesuatu, sodaqo alaihil wujud, yang bisa wujud, minal umuril kharijiyah, dari atau hal-hal yang sifatnya eksternal. Jadi hal-hal yang sifatnya eksternal yang bisa wujud, huwa bi'ainihi, dengan sendirinya, itu masodako alaihil mahiyah, adalah juga bisa memiliki mahiyah. Nah, ini ada konsep yang kedua, mahiyah. Mahiyah ini esensi yang harus dipahami. Dalam judul kita kan wujud dan esensi. Mahiyah itu esensi. Kalau saya bilang handphone tadi itu ya, handphone, HP gitu. Maka ada tidak HP-nya di depan saya? Maksud saya di saya nih, di tangan saya. HP. Kan tidak ada juga. Itu konsep ya. Jadi belum wujud. Mahiyah itu esensi, tapi HP itu adalah esensi. Ada di dalam konsep saya. Gitu. Ini istilah mahiyah ini harus dipahami dulu, esensi ya.
Walaisa lahuma, dan tidak ada bagi dua hal itu, maksudnya yang wujud eksternal dan mahiyah itu, laisa lahuma huwiyatani, bukan dua huwiyah, bukan dua esensi, mutamayizatani, yang berbeda fil khariji, di dunia luar. Jadi ketika mahiyah dan wujud itu sudah bersatu, tadi kan saya mencontohkan HP. HP-nya tidak ada di depan saya, tapi saya punya konsepnya, tapi tidak mewujud. Nah, begitu saya pegang HP, wujud baru itu. Sekarang buku. Nah, buku ini mahiyahnya ya buku kan. Nah, dan wujudnya sudah ada. Nah, tapi kalau saya tidak memegang sesuatu yang tidak ada di depan saya, belum tentu saya itu tidak bisa mengucapkan konsepnya. Karena bisa saja saya mengucapkan sekarang dalam benak saya mengucapkan kue klepon misalnya gitu ya. Atau apalagi kalau Idul Adha apa? Ketupat misalnya, ketupat gitu ya. Nah, tapi tidak ada wujudnya di depan saya. Tapi ada tidak ketupatnya? Ada. Mana nggak ada? Jadi antara ada dan tiada di dalam tasawuf itu tergantung pemahamannya. Kalau saya bilang tidak ada, ya karena tidak mewujud di depan saya, karena tidak ada wujud. Tapi konsepnya ada, karena kue klepon atau apa tadi contohnya? Ketupat itu ada itu. Setidaknya ada di dalam wujud zihni saya, wujud adzihni saya, di dalam wujud mental saya kan ada gitu ya. Nah, oleh karenanya wujud dan esensi itu baru mewujud di dunia luar kalau seandainya dia bersatu. Tapi sesungguhnya wujud dan mahya itu bukan dua hal yang berbeda. Nah, itu uniknya di sini. Walaysa lahuma huwiyatani mutamayyizatani fil kharij. Yaqumu ahaduhuma bil akhar. Yang salah satunya itu berdiri atau menentukan, berfungsi, melekat, atau komabi itu sebetulnya kan melakukan ya, amila. Yaqumu ahaduma bil akhar, salah satunya itu melekat pada yang lain. Kasiwad al-qa'im bil jism, seperti warna hitam yang melekat pada jisim. Atau kalau saya contohkan di sini, biru, seperti warna biru pada buku. Ada dua tidak? Biru dan buku. Tidak ada. Itu bukan dua hal yang berbeda di dunia luar pada dasarnya. Tetapi satu, antara esensi dengan wujud itu satu. Itu maksudnya. Wa illa, karena kalau dianggap ada dua, nanti lazimat tanaqud, maka akan terjadi at-tanaqud, kontradiksi, bertentangan. Awid daur atau ad-daur, awid tasalsul atau tasalsul. Nah, tadi kan saya menjelaskan soal konsep mahiyah itu esensi. Sekarang ada dua konsep lagi yang harus kita jelaskan dulu. Ad-daur. Kalau wujud itu dianggap dua, wujud dengan esensinya, maka nanti ada ad-daur. Ad-daur itu adalah sirkular, lingkaran. Coba kita lihat nih definisinya. Mahiyah itu tadi ma waqafa fi jawabi mahwa. Yang disebut dengan mahiyah itu adalah satu ungkapan definisi untuk menjawab apa dia. Dia itu apa? Gitu. Dia itu apa? Nah, kalau dia kediaan gitu ya. Misalnya dia itu apa, itu jawabannya itu buku misalnya, atau manusia itu. Nah, tapi itu sudah saya jelaskan. Sekarang ad-daur. Yang dimaksud dengan ad-daur adalah tawaqqufus syai'i ala ma yatawaqqaf alaihi. Bergantungnya sesuatu kepada sesuatu itu juga bergantung pada sesuatu yang pertama tadi itu. Itu hal yang mustahil di dalam dunia tasawuf, di dalam pemikiran ad-daur namanya. Daur itu sirkular. Misalnya begini. Mungkin tidak saya lahir itu karena ada ayah saya dan ibu saya, gitu ya. Kalau seandainya daur, yang disebut daur, maka wujud saya itu tergantung dari orang tua saya. Orang tua saya wujudnya itu tergantung pada saya. Itu daur namanya. Kan mustahil kan?
Jadi itu tidak masuk akal, ya nggak? Itu hanya ada di dalam film. Kalau di dalam film mungkin ada ya. Jadi keberadaan sesuatu tergantung pada sesuatu yang dia sendiri tergantung pada sesuatu yang pertama. Misalnya dalam film-film futuristik yang seperti Back to the Future mungkin ya, atau Avenger juga ada ya gitu. Jadi keberadaan, kalau saya contohkan, mungkin ada sobat ngarik saya yang suka nonton film tuh, saya ingat ada film Back to the Future itu, kembali ke masa depan ya, kembali ke masa depan, Mbak, judulnya aja udah begitu. Jadi ada seseorang yang keberadaannya itu tergantung dari nikahnya si bapaknya dan si anaknya. Ini anaknya nih Marty misalnya, Marty ya namanya ya. Marty ini tergantung, keberadaan dia itu tergantung pada nikahnya orang tuanya. Tapi nikahnya dua orang tuanya itu, karena Marty ini balik ke masa lalu, tergantung dari upaya si Marty bagaimana menjodohkan kedua orang tuanya. Itu kan ad-daur namanya, berputar-putar. Mungkin tidak, ya tidak masuk akal dari segi tasawuf. Sekarang ada mesin waktu itu, nah itu tantangan. Di dalam Avenger juga begitu. Nah, ini saya jadi ngomongin film nih. Ketahuan saya tukang nonton film ya. Membantu saya untuk memahami. Lalu at-tasalsul. Tadi kan juga tidak bisa tasalsul. Tasalsul itu adalah tawaqqufus syai'i ala syai'i ila ma la nihayatalah. Tergantungnya sesuatu pada sesuatu yang lain yang tak berujung. Tasalsul namanya. Keberadaan saya tergantung pada bapak saya, orang tua saya, dan ibu saya. Bapak dan ibu saya tergantung pada nenek saya. Nenek saya keberadaannya tergantung pada buyut saya. Buyut saya tergantung pada buyut Janggawareng dan seterusnya lah, sampai ke atas begitu ya. Sampai kemudian ke Nabi Adam. Nabi Adam tergantung keberadaannya pada siapa? Kita pada zat misalnya, bukan Tuhan misalnya. Lalu bukan Tuhan itu tergantung pada lagi yang bukan Tuhan terus saja, tidak ada ujungnya. Nah, itu sesuatu yang tidak mungkin. Jadi harus ada sesuatu yang wujud mutlak dan tidak tergantung pada sesuatu yang lain. Ini dalil argumen adanya Tuhan. Nabi Adam itu diciptakan tergantung pada Tuhan. Tuhan bergantung pada siapa? Tidak bergantung pada siapa-siapa. Karena Tuhan itu wujud qaimun bidzatihi. Nah, ini argumen tentang Tuhan itu pasti harus wujud dan wujudnya dengan wujud sendiri. Nah, ini tasalsul. Kembali lagi ke yang tadi, jadi karena kalau dianggap ada dua wujud, kata Al-Qurani, pertama itu kontradiktif, yang kedua akan terjadi proses sirkular yang tidak masuk akal, dan proses at-tasalsul yang tidak berujung ya. Nah, bagi sobat ngaris yang pengen mendalami ini lagi, silahkan terus membacanya, mungkin sumber-sumber lain ya. Saya hanya membacakan Ithaf Az-Zaki saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kama fassalnahu fi qasdis sabil. Sebagaimana sudah kami jelaskan juga di dalam kitab Qasdus Sabil. Wa harrarnahu tahriran inda fa'abihi jami'as subuhat. Dan kami membebaskannya, maksudnya kami sudah menjelaskannya, inda fa'abi jami'as subuhat, yang bisa menghilangkan berbagai ketidakjelasan, allati auradnaha alaihim fil kutubil kalamiyah, yang sudah kami jelaskan di dalam kitab-kitab tentang ilmu kalam. Lanjut. Fal mawjudu fil kharij, maka mawjud atau mawjud ada fil kharij, di dunia eksternal, di dunia luar, huwa al wujud al muta'ayyin bihasbil mahiyah al mudhaf huwa ilaiha. Nah, sekarang kita bicara tentang wujud yang ada di dunia luar. Jadi kalau saya bicara dunia luar, sederhananya ya dunia inilah, semesta. Ya, semesta. Wujud di dunia semesta itu adalah wujud yang ada bihasbil mahiyah, sesuai dengan esensi al-mudhaf yang disandarkan huwa wujud itu ilaiha, kepada esensi itu. Jadi tadi ketika saya bicara adanya buku di dunia semesta ini, kita kenal di dunia ini, itu karena ada wujud yang dinisbahkan kepada esensi buku. Bukunya kan sebelumnya ada di dalam al-wujud ad-dhihni, sebelum nyata. Tapi begitu wujud itu menyatu, disandarkan kepada
mahiyah, kepada esensi, maka jadilah dia al-wujud atau maujud fil kharij, ya, sesuatu yang nyata di dunia kita. Kemudian wajiban kana atau mumkinan, wajiban baik itu wajib, kana idofahnya itu, mudofnya itu, atau mumkinan atau mungkin. Nah, ada dua berarti kemungkinan penyandarannya. Wahwa, dan wujud itu fil wajib, dalam hal yang wajib, maksudnya kalau wujudnya itu wajib, muta'ayyin bidzatihi, dia ada dengan sendirinya, muta'ayyin bidzatihi. Wa fil mumkin, kalau pada wujud yang mungkin, muta'ayyin bi muqtadul mahiyah, adanya itu tergantung dari esensi, gitu. Jadi kalau tidak ada esensinya yang selain Tuhan, itu tidak bisa juga. Sekarang mengapa ada laptop, mengapa ada bantal, mengapa ada kursi? Karena konsepnya ada di sini. Mengapa ada telepon yang islami? Karena ada yang memikirkan ada konsepnya, gitu. Dan seterusnya. Begitu, jadi semua itu karena ada mahiyahnya, gitu ya. Nah, wa idza kana muqtadu adillatil asy'ari annal wujud maujud. Nah, kalaupun argumen, kalau ada keniscayaan argumen, kebutuhan argumen al-asy'ari bahwa annal wujud maujud, bahwa wujud itu ada, fal murad, maka yang dimaksud bil ainiyati, dengan sendirinya itu ada mutamayyiz al-khariji, adalah tidak adanya perbedaan di dunia luar. Wal wujud huwal maujud, wujud itu maujud. Pada episode lalu kalau tidak salah ada yang bertanya, Pak, maksudnya al-wujud maujud itu apa? Apakah wujud Tuhan itu maujud diadakan? Tentu tidak. Dalam konteks Tuhan kan qaiman bidzat muta'ayyin bidzatihi. Jadi maujud itu ya istilah saja, ada maksudnya. Jadi al-wujud maujud. Al-wujud huwa al-maujud, la adam at-tamayyuz. Wal wujud ma'qul tsani, dan wujud itu adalah ma'qul tsani. Ma'qul tsani itu ya itu tadi yang di wujud adzihni itu, wujud yang mental itu, wujud yang konseptual. Bicara wujud, bicara esensi, bicara ada tidak ada, itu harus sabar di dalam dunia tasawuf, ya. Ya, kita ikuti saja kan sambil ini malam tanggal 2 Idul Adha, ngalap barokah lah gitu ya dari Idul Adha. Baik, kama fi syarhil mawaqif. Nah, itu dua argumen kedua. As-salisatu, argumen yang ketiga, la munafata, tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi bainal qauli bi kaunil wujudi mustarikan bainal kul istirakan lafdiyan al-madsu ila syai'al asy'ari fil umuril amah wa bainal qauli bi kauni mustarikan bainaha istirakan ma'nawiyan indal asy'ari. Jadi agak panjang kalimatnya. Tidak ada pertentangan antara ucapan al-Asy'ari bahwa wujud itu istirok bainal kul, di antara hal-hal yang universal, istirokan lafdiyan. Apa? Jadi gini, al-Asy'ari mengatakan wujud itu istirok itu apa ya? Associated. Apa? Ya, menyatu, bergabung, istirok. Wujud itu istirok dengan realitas universal, itu istiroknya itu lafdi saja, ya, tidak sesungguhnya lafdi. Itu yang pertama. Tapi pada kesempatan yang lain al-Asy'ari juga mengatakan bahwa istiroknya itu wujud itu istiroknya istirokan maknawiyan. Seperti dua hal yang bertentangan, sebetulnya tidak bertentangan, kira-kira begitulah. Fi ilahiyatil mawaqif fi taqrir maslakil wujud li sihhati ru'yatil haq subhanahu wa ta'ala. Kaitannya dengan bolehnya melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini argumennya begini supaya lebih jelas. Li'anna awwala, karena yang pertama yang dimaksud dengan istirok lafzi, bahwa menyatunya wujud dengan realitas universal itu adalah istirok lafzi, itu roji'un, kembali merujuk maksudnya ilal maujudati, kepada wujud-wujud maujud al-mudhofah
min haitsu annaha mudhofah. Jadi yang pertama, kenapa disebut istirok lafzi? Karena yang dimaksud adalah maujud-maujud yang disandarkan. Min haitsu annaha mudhofah, karena memang dia disandarkan. Gitu ya. Jadi lafzi, ya harfiah. Wasani, tetapi ungkapan Al-Asy'ari yang kedua bahwa istiroknya itu maknawi, itu ilal mutlak. Maksudnya adalah penyandarannya itu disandarkan roji'un ilal mutlak, merujuk pada zat wujud yang mutlak. Fa innal wujudal mutlaqo, karena sesungguhnya wujud yang mutlak ay ghairul mudhafi ila mahiyati ma, yakni wujud yang tidak bisa disandarkan pada mahiyah apapun. Jadi kalau untuk wujud yang selain Tuhan, kan wujudnya harus disandarkan pada mahiyah. Tapi kalau Tuhan itu ghairul mudhaf ila mahiyati ma, yang tidak disandarkan pada mahiyah apapun, tapi al-qabil lil idhofah ilal mahiyat al-mukhtalifah, tapi bisa disandarkan pada mahiyat yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa tapi bisa. Itu konsep itlaq, jangan lupa ya. Bagi Tuhan itu karena mutlak, dia tidak bisa diikat dengan satu syarat bahwa untuk wujud itu kayak tadi, itu wujud dengan mahiyah, dengan esensi harus menyatu. Itu untuk selain Tuhan. Tapi kalau untuk Tuhan itu tidak demikian. Nah, al-qabil li'idhofah ilal mahiyat al-mukhtalifah wa ta'ayyunihi bihasbiha, dan menerima qabil ta'ayyunnya itu, wujudnya itu bihasbiha, berdasarkan mahiyah. Itu mustarikun maknan. Nah, ini khabarnya. Fa'inal wujud al-mutlaq itu mustarikun maknan, istiroknya itu maknawi. Jadi harus menempatkan ketika, makanya dalam dunia sufi itu kan ada ungkapan-ungkapan yang ketika dia itu berbicara dalam konteks ilahiyat, ketuhanan, yang disebut syatohat misalnya, lalu dipahami oleh masyarakat awam bahwa itu ada dalam konteks kemanusiaan, maka jadi tidak nyambung gitu. Baik. Mustarikun ma'nan bayana jami'il mawjudati, di antara semua mawjudat, istirokal mahiyah al-mutlaqah, seperti istiroknya esensi atau menyatunya, bergabungnya, menyatunya esensi al-mutlaqah yang mutlak, bayana jami'il mahiyat, di antara semua esensi al-mukhtalifah yang berbeda-beda. Fala yalzamu tamassulu afrodihi, maka tidak boleh melakukan perumpamaan afrodnya, individunya secara parsial. Bal yasihhu ikhtilafuha, tetapi boleh melakukan perumpamaan itu tamassul ikhtilafiha, dalam hal perbedaan mahiyat itu bil wujubi, apakah ia wajib, wal imkani atau mungkin, wal qaidi atau dia ada syarat, wal itlaqi atau dia mutlak gitu. Nah, wa amma wujudat, adapun wujud-wujud al-mudhofah yang disandarkan ilal mahiyati, ke esensi-esensi, konsep-konsep tadi ya, jangan lupa mahiyat. Adapun wujud-wujud yang disandarkan pada berbagai esensi, min haitsu annaha mudhofah, karena memang dia itu bisa diidofatkan, bisa disandarkan, fahiya mutaghayyirah. Nah, ini sifatnya itu mutaghayyirah, berubah-ubah dia, tidak mutlak. Mafhuman secara konsep, wa masidqon, tapi tidak secara sebenarnya. Kenapa? Li'annaha, karena al-wujudat itu, wujud-wujud itu, ainul mahiyat al-mudhofah hiya ilaiha, karena wujud-wujud itu adalah mahiyat itu sendiri yang disandarkan kepada yang disandarinya. Karena wujudat itu sebetulnya adalah mahiyat itu sendiri. Gitu. Jadi makanya mafhuman, mutaghayyir mafhuman wa masidqan. Wahia mutaghayyir mafhuman, lanjut ke sininya ditegaskan lagi, wahia, dan wujudat itu mutaghayyirah, bisa berubah-ubah, mafhuman secara konsep, wa masidqan, tidak secara sesungguhnya. Fakadzalika, demikianlah al-wujudat, wujud-wujud ba'dal idhofah, setelah disandarkan pada mahiyat. Li'annaha, karena wujudat itu ainuha, ya wujud itu sendiri, mahiyat itu sendiri maksudnya. Sekali lagi ya, mungkin Sobat Ngariksa ya, terutama bagi yang belum mengikuti filsafat Islam, tasawuf, mungkin dari tadi bingung gitu ya. Saya membayangkan ada yang ini apa nih, Kang Oman nih ngomong apa gitu kan. Pokoknya sebetulnya secara keseluruhan itu ingin mengatakan
tentang tauhidul wujud. Balik lagi ke bahwa wujud itu hanya satu yang hakiki, yaitu wujud Allah, wujud Tuhan. Yang ada di semesta ini adalah pancaran dari Allah. Sebetulnya ke situ. Falam yabqa mustarikan bainal kul ila lafdzul wujud. Jadi ya hanya secara lafaz saja. Waqad awdahna dan telah kami jelaskan dzalika hal ini fi qasdis sabil. 3 kali ya menyebut kitab Qasdus Sabil. Ya, jadi ingin mengkaji nih kitab ini. Mudah-mudahan lah. Summa wujudat al-mudhafah. Summal wujudat, kemudian wujud-wujud al-mudhafah yang disandarkan, wa in kanat ainal mahiyat, meskipun ia adalah mahiyat itu sendiri, al-mudhaf yang disandarkan, fahiya, maka wujud-wujud itu yang disandarkan ilaiha, fahiya ilaiha maksudnya. Jadi wujud-wujud yang disandarkan itu mahiyat itu sendiri, lakin, tetapi penyandarannya itu laisa idofatuha min babi laithu asadin. Tetapi penyandarannya itu bukan penyandaran dalam konteks seperti kalimat laithu asadin. Nah ini harus dijelaskan dulu nih, laithu asadin ini kan mudhof ilaih nih. Lais itu apa artinya? Lais itu singa, asad singa juga. Jadi apa istilahnya? Mutarodif, sinonim gitu. Tidak boleh di dalam kaidah misalnya kaidah ini nih. Yang saya kutip dulu di sini dalam bait Alfiyah Babul Idhofah, wala yudhofusmun lima bihit tahad maknan wa awil muhiman idza warad. Gitu. Ini logat saya, wala yudhofu jeung ulah diidopatkeun naon, ismun isim naon, ya ada itunya begini tuh naon gitu kan. Naon ismun isim lima kana isim bihi dina eta isim ittahada ngahiji cenah narima hiji naonana maknana. Itu kalau Sundanya ya. Jadi maksudnya adalah penyandaran antara wujud dengan esensi itu bukan dalam pengertian penyandaran min babi laithu asadin. Wa habsu man'in atau kalimat habsu man'in. Habsu juga sama, habsu menahan, man'in menahan. Hatta yamtani'a, karena hal yang itu tidak mungkin, tidak bisa secara bahasa, gitu ya. Tidak bisa hal yang sudah di situ juga ma'rifat, laithu juga singa, asad juga singa, maknanya itu sama, itu tidak bisa. Seperti tadi disampaikan di dalam kitab Alfiyah. Hatta yamtani'a. Nah ini sobat ngariksa, ini ada kekeliruan salinan di dalam versi Maleologi ini. Tiba-tiba babun min bab. Coba kita lihat. Saya bandingkan ke sini. Ini yang tadi sedang kita baca babun min bab. Tetapi kalau saya lihat versi Al-Azhar, versi manuskrip Ithab Az-Zaki Al-Azhar, di sini bukan babun min bab tapi bal min bab. Ini lebih masuk akal. Jadi laisa min babi asad laisu asadin wa habsu man'in hatta yamtani'a bal, tetapi gitu. Jadi pengecualiannya ya. Nah, bal min, jadi saya koreksi, bal min babi kullud darohim. Tetapi itu adalah dalam konteks idhofah kullud darohim. Sengaja saya membacanya kullud darohimi. Mengapa kok tidak kulid darohim? Saya memaksudkan sebagai qaul. Tentu kalau sebagai mudhof ilaih harus dibaca min babi kullid darohim. Wa ainus syai'i, atau mengidhofatkan kalimat ain kepada asyai. Apa itu? Faqoblal idhofah, sebelum idhofah amun. Kalimat yang pertama ain dan bab, pintu, itu kata bab itu kan amun, umum. Wa ba'daha mukhtas, tetapi setelah diidhofatkan menjadi khusus. Ba kullud darohim. Sebelumnya kullun itu umum, segala sesuatu, tetapi sudah diidhofatkan kepada kata ad-darohim, semua dirham. Jadi tidak semua hal. Jadi tadinya nakiro menjadi ma'rifat. Tadinya am, maksudnya sekarang menjadi mukhtas. Wala syakka, dan tidak ragu lagi, annal mudhaf ilaihi takhtalifu bil wujub wal imkan. Tidak ragu lagi bahwa sesuatu yang disandari kal mudhaf ilaih ya, takhtalifu itu berbeda, atau maksudnya bisa ada dua kemungkinan, bil wujubi wal imkan, bisa wajib bisa mungkin.
Sesuatu yang disandari itu bisa wajib, bisa mungkin. Fal mudhaf takhtalifu bil qaid wal itlaq, sedangkan yang disandarkan itu bisa terikat, bisa juga mutlak. Nah, ini dua hal yang harus pelan-pelan dipahami. Sesuatu yang disandari bisa wajib, bisa mungkin. Sesuatu yang disandarkan bisa ada syarat, bersyarat, bisa juga mutlak. Fa in kana mudhofan, kalau sesuatu itu mudhofan ilal wajib, disandarkan pada hal yang wajib, yang disandarinya itu wajib. Kalau sesuatu disandarkan pada sesuatu yang wajib, kana wujudan mutlaqon, itu yang dimaksud dengan wujud mutlak. Mu'arran anil mahiyah. Nah, yakni wujud mutlak itu kan Tuhan, yakni mu'arran anil mahiyah, itu tidak mengandung esensi. Itu membedakan antara wujud Tuhan dengan wujud alam. Mu'arran anil mahiyah wa an kulli qaidin. Jadi tidak ada esensi dan tidak ada syarat zaidin ala dzatihi, yang ditambahkan pada zatnya. Maujudan bidzatihi, dia maujud dengan zatnya, karena yang disandarinya wajib, wujud mutlak. Qaiman bidzatihi, muta'ayyinan bidzatihi, ada juga dengan sendirinya. Li'anna wajib al-mudhaf ilaihi kadzalika, karena yang wajib yang disandarinya memang demikian. Wa huwa ainul mudhaf ilaihi, yaitu yang disandari itu sendiri. Wa yuwaddihuhu, dan kemudian menjelaskan wa yuwaddihuhu madhab. Ini ada yang terlewat juga di sini. Lagi-lagi saya kembali ke sini. Ini versi Al-Azharnya. Wa yuwaddihuhu anna. Jadi ada anna yang kelewat ya. Annas madhab. Jadi salinan, mengapa ini saya pakai? Karena pertama lengkap, yang kedua jelas. Tetapi memang penyalin manuskrip yang maleologi ini sering melakukan kesalahan. Tentu bukan disengaja kesalahannya ya. Itu biasa di dalam proses penyalinan, kan tulis tangan, kan salin tangan. Wa yuwaddihuhu anna madhab al-Asy'ari, kemudian madhab al-Asy'ari menjelaskan anna madhab al-Asy'ari huwa al-iman. Huwa al-iman bitajalli fil mutasyabihat ma'at tanzi bilaisa kami syai'un. Ada penjelasan bahwa madhab al-Asy'ari itu adalah iman, mengimani tajalli. Bahkan kan Imam al-Asy'ari al-Sunnah itu meyakini bisa melihat Tuhan, itu bisa dilihat, maksudnya gitu ya. Berbeda dengan nanti Mu'tazilah. Meyakini bitajalli, kemunculannya Tuhan, bitajalli fil mutasyabihat, di dalam hal-hal yang mutasyabihat. Di dalam tasawuf itu ada tasbih, ada tanzih. Yang disebut dengan mutasyabihat itu yang penyerupaan. Itu bisa saja Tuhan itu tajalli pada hal-hal yang mutasyabihat, yang serupa dengan konsep yang disandarkan pada manusia. Misalnya Al-Asy'ari itu percaya bahwa Tuhan itu bersemayam di arsy, karena memang ada ayatnya. Kemudian percaya bahwa Tuhan itu punya tangan, karena ada yadullah fawqa aydihim, dan seterusnya gitu. Itu dipercaya oleh Asy'ari. Tetapi ya, ini yang nggak boleh berhenti, ma'at tanzih, tetapi disertai dengan tanzih, bilaisa kamisli syai'un. Walaupun iya Tuhan punya tangan, tapi laisa kamisli syai'un. Itu berbeda dengan tangan yang kita pahami gitu. Jadi tanzihnya itu di situ. Tanzihnya itu transenden, maksudnya disucikan. Tidak ada yang menyerupai Tuhan. Kama marra, sebagaimana sudah dibahas anhu tentang hal ini fi kitabil ibanah, di dalam kitab al-ibanah, kitab karangan Abu Hasan al-Asy'ari, al-mu'awwal alaih, yang dirujuk. Wadzalika la yata'atta 'inda tahqiq. Nah, penjelasan ini soal tajalli ini menurut Al-Asy'ari, la yata'atta 'inda tahqiq, itu tidak bisa diterima dalam konteks tasawuf illa idza kana wujud, kecuali ketika kita memahami wujudnya itu alladzi huwa ainul wajib indahu wujudan mutlaqon.
Tuhan bisa tajalli, bisa diterima pemahaman bahwa Tuhan itu bisa tajalli, ya, tajalli itu menampakkan diri ke hal-hal yang mutasyabihat tadi itu, kalau kita punya pemahaman bahwa wujudnya itu adalah ainul wajib, wujud dan mutlakon, wujudnya mutlak bil ma'nal madhkur, dalam makna yang ditegaskan tadi, ya, namanya Tuhan mutlak, ya Tuhan absolut, bisa wujud, terserah Tuhan, kira-kira begitu. Wahada, dan hal ini wa in kana mudhofan ila mungkin, kalau seandainya wujud itu disandarkan pada hal yang mungkin, jauharin pada substansi, au ardin atau arad. Bagaimana kalau wujudnya itu disandarkan pada hal yang mungkin, jauhar atau arad? Saya sebetulnya tidak punya waktu nih untuk menjelaskan jauhar dengan arad kelihatannya, tapi saya sudah siapkan pengertiannya. Jauhar itu adalah ma tahayyaza binafsih, sesuatu yang ia ada itu karena dirinya. Al-arad ma tahayyaza bi ghairihi, sesuatu yang ada itu karena selainnya. Kira-kira sederhananya begini aja deh. Jauhar itu substansi, arad itu aksiden gitu. Itu juga membingungkan juga ya kalau yang belum paham gitu. Substansi dan aksiden. Saya sederhanakan lagi. Sekarang apa namanya? Ini buku ithaf. Kalau saya bilang buku saja, buku itu adalah substansi. Buku substansi. Ketika ada ithaf yang berwarna biru, itu sudah ada aksiden, sudah ada ard. Maka bukunya bukan buku dalam pengertian keseluruhan. Kalau saya bilang HP itu adalah yang tadi bilang di dalam wujud mental, wujud konsep. HP itu adalah substansi. Ya, tetapi Samsung atau apa lagi, Apple ya, atau mereknya apa lagi? Saya tiba-tiba lupa nih. Oppo atau apa, itu adalah ard, itu aksidennya. Jadi yang disebut dengan jauhar itu adalah substansinya. HP itu substansi, gitu. Mau dia Samsung, mau dia Nokia yang zaman dulu, itu semuanya itu hanya ard saja, hanya aksiden saja. Tapi konsepnya itu yang substansi adalah HP-nya itu. Akan ketukar tidak dengan manusia, HP itu tidak. Akan ketukar dengan gendang, tidak. Gendang itu substansi yang lain, jauhar yang lain. Nah, itu maksudnya. Nah, kalau wujud itu mudhofan disandarkan pada hal yang mungkin, jauharin, baik jauhar, au ardin ataupun arad, ya, karena wujud dan muqayyadan, maka wujudnya itu sudah terikat bihasbi muqtadal mahiyah, tergantung keniscayaan esensinya. Al-mudhof huwa ilaiha, yang wujud itu disandarkan pada mahiyah itu. La mutlaqon. Jadi kalau yang mungkin tidak mutlak lagi. Li'annal mumkinat, karena hal-hal yang mungkin itu laha haqa'iq sabitah fi ilmillah. Hal-hal yang mungkin itu punya realitas-realitas yang sudah tetap di dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Hiya ghairu wujudatiha, yaitu selain wujud-wujud haqa'iq itu. Lianna haqa'iqaha, karena hakikat wujudat itu azaliyah, itu bersifat azali, wa wujudatuha, sedangkan wujud-wujudnya itu hadisah, bersifat baru. Wa haqiqatul haqqi subhanahu, dan hakikat dari Allah Subhanahu wa taala ainul wujud, itu adalah wujudnya itu sendiri, al-mahad yang murni. Falaisa li haqiqat, falaisa, maka tidak mungkin li haqiqatihi, untuk hakikat Allah itu suratun, untuk hakikat Allah itu tidak mungkin ada suratun, gambaran, fi ilmihi, di dalam pengetahuan Allah al-azali, yang bersifat azali, ghairu wujudihi, selain wujudnya. Fakana wujuduhu, fakana, maka ada wujuduhu, wujudnya itu ainal wajib, itu adalah wujud wajib itu sendiri, al-qadim, yang terdahulu. Walam makanat haqa'iqul mumkinat, lalu kalau hakikat-hakikat yang mungkin itu ghairu wujudatiha, selain wujudnya, kanat wujudatuha hadisah muqayyadah. Jadi sebetulnya ini sedang membicarakan antara wujud yang mutlak dan muqayyad. Kalau wujudnya itu yang mutlak, ya dia berarti wujud yang
yang Tuhan yang tidak tergantung pada mahiyah. Tapi kalau wujudnya itu tergantung pada mahiyah, maka dia sifatnya itu hadisah, muqayyadah. Likauniha, karena keberadaan wujud itu mu'ta'ayyinah bihasbil mahiyah, tergantung dari esensinya. Kalau tidak ada esensi, tidak ada wujud. Buku ini misalnya, kalau tidak ada esensinya bukunya, hanya ada wujud saja. Ada, pernah tidak Anda melihat ada? Ada itu mana? Nggak bisa dilihat kan? Sama seperti halnya hitam. Anda pernah tidak melihat hitam? Coba, pernah tidak? Anda pernah tidak melihat biru, sendirian biru, jalan biru? Tidak mungkin, karena wujud itu harus melekat pada esensi begitu. Biru itu melekat pada atau hal yang fisik ini pada buku, substansinya gitu ya. Begitu. Tapi kalau Tuhan itu tidak demikian wujudnya. Wa kanat fil azal mabdunah. Likaunia muta'in bihasbil mahiyah, karena keberadaan wujud yang mungkin itu sifatnya itu tergantung pada ada esensi atau tidak, la bidat, bukan dengan sendirinya. Wa kanat fil azali mabdunah, maka ketika ada di zaman azali wujud yang demikian itu yang sifatnya relatif itu mabdunah fi haqaiqiha, tersimpan di dalam pengetahuan Allah, di dalam hakikatnya, di dalam hakikat wujud tadi itu. Tapi qabilatun lil buruz, tapi dia bisa keluar, bisa mewujud di dunia luar, di dunia semesta. Idza aradallahi ibda'aha, kalau Allah menghendaki untuk menampilkannya. Gitu. Tergantung kan? Berarti tergantung pada Tuhan. Kalau Tuhan tidak tergantung pada siapa-siapa. Innahu, sesungguhnya Allah huwa, dia yubdi'u, itu yang maha menampilkan, wa yu'idu, dan maha mengembalikan. Wahada, dan inilah makna imkani yang dimaksud dengan makna mungkin. Idza tamahada hada. Fanaqulu, maka kami berkata, al wujudat, adapun wujud-wujud, al mudhafah, yang disandarkan, idza luhizat, apabila dilihat min haitsu annaha mudhafah, dari segi penyandarannya saja, sorot muqayyadah mukhtalifah, maka dia menjadi wujud yang terikat. Ya, terikat syarat nih, maksudnya wujud bersyarat gitu, terikat tuh. Ikhtilaf al-haqa'iq al-mudhaf ilaiha, tergantung atau sesuai dengan perbedaan hakikat-hakikat, realitas-realitas yang disandarinya. Wa idza quti'at, kalau realitas itu dicabut, indal idhofah, anil idhofah, dari penyandaran, realitasnya diambil, tarji'u, ia akan kembali, kulluha, semuanya, ilal wujudil mutlak, kepada wujud yang mutlak, kepada Allah. Al-qabil lil idhofah, yang maha bisa disandarkan, ilal mukhtalifat, yang menerima, maksudnya bisa saja gitu kan, disandarkan kan, tajalli tadi itu ilal mukhtalifat, kepada hal-hal yang berkeragaman, kama anna ta'ayunat, sebagaimana halnya at-ta'ayunat, idza abda'aha Allah Ta'ala bihasbil haqa'iq tahtalifu ikhtilafaha. Nah, jadi tergantung dari Allah. Saya agak cepat nih. Sudah jam 9 soalnya. Faidar tafa'at, maka kalau seandainya wujudatnya itu hilang, rojaat, ia akan kembali ilal butuni, kepada yang dunia batin, wal imkani, dan kepada kemungkinan, mungkin wujud mungkin tidak, balik lagi tadi gitu ya, fi dhamnil itlaqi, dalam cakupan itlaq. Wa hadza mislu qawli ahli tahqiqi, ini sama seperti ucapan ahli tasawuf, inna suratal kharijiyah al muta'addidah al muta'ayyinah bihasbil haqa'iq al mukhtalifah likauniha mazahir al asma tataghayyar. Ini khabar mubtadanya. Inna suratal kharijiyah, sesungguhnya gambaran di dunia luar itu tataghayyar, itu bisa berubah-ubah, bimughayaratiha, sesuai dengan perubahan dari hakikatnya, ya. Fa inna dzat, karena kalau dzat, wa in kanat wahidah, walaupun satu, lakin ainal qabid, tapi bagaimana untuk membedakan ainal qabid minal basit, bagaimana membedakan yang maha jadi gini maksudnya, zat itu satu, Tuhan itu, tetapi ketika diberi sifat, kan bagaimana ketika di dunia luar gitu maksudnya ya, bagaimana kita membedakan antara dua sifat yang
Al-Qabid Al-Basit. Seperti harus ada dua, yang Al-Qabid itu yang maha menggenggam, minal basit dibedakan dengan sifat Allah yang maha meluaskan. Atau wal khafid minal rafi', wal mumit minal muhyi, yang mematikan dan yang menghidupkan. Itu kan kita sebagai manusia itu tetap harus memahaminya kan dua hal, ya, berubah, kadang mematikan, kadang menghidupkan. Wadhar minan nafi. Fakama idza tubirat zuhuru wahdatil haq wa tajallihi bismi nuril musrib ala haqaiqil kainat ta'addadat at-ta'ayyunat al-mukhtalifah hasba ikhtilafil haqaiq. Nah, jadi sobat ngariksa, mungkin sampai di sini saya bisa loncat ke hadis yang dikutip, karena ini penjelasan tentang apa yang saya sampaikan sebelumnya. Di sini ada satu hadis yang dikutip, waqad marra, dan dan telah lewat fi hadis Muslim, maksudnya ada di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Summa yarfa'una ru'usahum wa qad tahawwala fi suratihi allati ra'auhu, bukan ra'ahu ini, allati ra'auhu fiha awwala marrah. Kemudian mereka manusia mengangkat kepalanya ke atas dan nampaklah waqad tahawwala, dan Allah Tuhan dalam hal ini tahawul fi suratihi, dalam gambaran Tuhan, dalam gambarannya sendiri, allati ra'auhu fiha awwala marrah, yang mereka melihat pertama kalinya. Nah, ini hadisnya, kalau nanti bisa dicari sendiri ya konteksnya itu. Ini ketika menjelaskan bagaimana keadaan manusia melihat Tuhan, kullama arada ayyasjuda kharra ala qafahu, dan seterusnya ya. Saya mungkin tidak punya waktu untuk menjelaskan itu. Yang jelas maksudnya adalah bahwa konsep tajalli Tuhan itu bisa saja dalam gambarannya, dan pernah diceritakan oleh Nabi, maksudnya manusia itu melihat gambaran Tuhan yang mereka lihat baru pertama kali itu di alam akhirat, tidak di sini tentu saja. Waqad bayyana anna dzalika. Nah, kok bisa Tuhan dilihat? Kok bisa Tuhan tajalli? Lalu kami sudah menjelaskan bahwa hal itu la yunafi, tidak bertentangan at-tanzihah dengan konsep tanzih. Tidak bertentangan dengan konsep kesucian Tuhan. Bal dzalika min kamalil itlaq. Tapi itu adalah bagian dari kemutlakan Tuhan. Ya kalau Tuhan mau tajalli, kan Tuhan tidak bersyarat. Jadi boleh dong, bisa dong, begitu maksudnya gitu ya. Jadi bal min kamal itlaq al hakiki, tapi ini adalah bagian dari kemutlakan yang hakiki lillahi, yang milik Allah al-ali, yang maha agung, yang maha tinggi, al-kabir, yang maha agung. Allahu yajma'u bainana, Allah yang menghimpun kita semuanya, wa ilaihil masir. Nah, ini suma'lam, coba saya intip ada berapa halaman lagi? 1, 2, 3, 4. Wah, ini kelihatannya sih mungkin tidak akan sampai ya. Mungkin Sobat Ngariksa, sebelum saya akhiri, karena seperti yang pernah saya sampaikan, sebetulnya Syekh Al-Qurani sering mengulang beberapa konsepnya untuk mematangkan dan untuk supaya kita terus mengingat terus konsep kemutlakan Tuhan. Oleh karenanya bagian-bagian yang ini saya akan coba lewat, tetapi saya masuk pada bagian yang terakhir, walhasil. Walhasil itu berarti kan kesimpulan ya. Mengapa? Karena ini kalau tidak dilanjutkan nanti agak nanggung, karena pembahasannya sebetulnya tetap tentang wujud dan esensi. Di sini ada apa ya? Sebentar, saya cek dulu. Oke. Ini ada hal yang penting, maaf. Di sini. Jadi salah satu karakter Syekh Al-Qurani itu adalah mengkompromikan dua pendapat yang kelihatannya seperti bertentangan. Itu kesukaan Al-Qurani. Jadi orangnya itu moderat, orangnya itu kompromistis. Entar dulu, jangan dulu anggap salah, begini loh. Jadi kira-kira begitu. Nah, sering menjelaskan begitu. Itu karakter yang harus dipahami. Kita akan baca dari bagian ini nih. Di sini
Wa bihadza, dengan penjelasan-penjelasan kami tadi itu, sepertinya ada yang lafzi, maknawi, ada pandangan mutakalimun yang kelihatannya kok kalau seandainya Tuhan itu bisa mewujud, berarti Tuhan punya sifat yang banyak, yang tadi ada al-khafid, ada rafi', al-mumit, al-muhi. Oh, Tuhan murakkab dong. Tuhan itu tersusun dari individu-individu. Nah, kira-kira begitu. Karena begitu tidak bisa Tuhan itu tajalli gitu. Itu ada yang mengatakan begitu. Nah, tetapi sudah dijelaskan oleh Al-Qur'ani bahwa itu adalah i'tibari. Huwa dzalika al-mafhum al-i'tibari alladzi sabaqa annahu laisa 'aina syai'in minal mawjudat al-kharijiyah bal la wujuda lahu illa fi dzihni. Jadi Al-Qur'ani itu wanti-wanti untuk membedakan antara wujud yang sifatnya itu wujud mental dalam pengetahuan wujud yang sabit ya fi ilmillahi ta'ala dengan wujud yang realitas. Itu harus dibedakan. Kira-kira begitu. Nah, tapi pada dasarnya itu yang satu i'tibari, yang satu maknawi. Makanya sebetulnya hakikatnya tidak ada yang beda, kata Al-Qur'an. Lalu Al-Qur'an mengacap begini, wa bihadza, nah dengan cara saya menjelaskan begini, yartafi'u at-tanaqud. Tidak ada kontradiksi sesungguhnya para ulama itu. Baina kalamihim, di antara kalam-kalam mereka. Wasalakna, dan dalam hal ini kami, kata Al-Qur'ani, kami menempuh maslakal jam'i, metode menghimpun. Saya pernah mengutip satu kalimat ungkapan Al-Qur'ani itu, al-jam'u muqaddam 'ala tarjih. Menghimpun pendapat-pendapat yang berbeda itu sebaiknya lebih dikedepankan ketimbang mengunggulkan salah satu di antaranya. Nah, itu maslaknya Al-Qur'ani begitu. Kenapa kok begitu? Amalan, karena ingin mengamalkan biwasiyati Sayyidina Umar bin Khattab, wasiatnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu, semoga meridhoi siapa Allah anhu, kepada Umar. Ada ucapan Sayyidina Umar begini, do' amro akhika ala ahsanihi hatta yaji'aka minhu ma yaghlibuka. Do', letakkan amro akhika, urusan saudara kamu, ala ahsanihi, pada tempat yang sebaik-baiknya. Pendapat orang itu hargai yang sebaik-baiknya. Hatta yaji'aka, hingga datang kepada kamu, minhu, dari pendapatnya itu, ma yaghlibuka, hal yang mengatakan sebaliknya. Jadi selama kamu belum menemukan sesuatu yang bisa mengalahkan kebaikan itu, bisa menimpa sikap baik itu, kamu jangan suuzon kepada ucapan orang lain. Kamu harus berargumen dulu kalau kamu mau menanggapi pendapat orang. Wala tazunnanna, dan jangan, ini masih ucapan Sayyidina Umar, wala tazunnanna, dan janganlah kalian mengira, bikalimatin, satu kalimat, satu perkataan, kharajat, yang keluar min muslimin, dari seorang muslim itu, syarron, jangan buru-buru dianggap itu buruk, ausu'an, ya, buruk, wa anta, sedangkan kamu tajidu, bisa menjumpai, laha, pada kalimat itu, fil khairi, kebaikan, muhmalan, yang dimungkinkan. Jadi selama kamu masih mungkin menjumpai kebaikan, cobalah kalau ada sesama saudara kamu itu, ya, sesama muslim punya tafsir tentang satu tafsir agama, tafsir topik tertentu yang berbeda, jangan kamu langsung bilang ini buruk, ini ini syarron, ini sesat, jangan. Selama kamu bisa menjumpai sisi yang baiknya, cari dulu sisi yang baiknya. Kalau sudah tidak bisa, nah itu baru. Intaha, sampai di sini kalimat dari Sayyidina Umar. Wa ala hadza fala naza' ma'nawiyan bainahum wa bainal Asy'ari. Jadi antara ahli sufi dan al-Asy'ari itu tidak ada perbedaan sama sekali. Walhasil, maka kesimpulannya, anna wujudal haqqi, bahwa wujud yang al-haq itu subhanahu, yang maksudnya Allah, wa in kana wujudan mujarradan anil mahiyat indal kul ala ma qarranahu lakin inda sya'al Asy'ari wa atba'ihi al-qail bi ruhi wa tajrif fi mutasabbihat. Saya nyari khobarnya di mana ini? Huwa wujudun la bi syarti syai'in wa huwa al-mutlaq bil itlaq. Nah, kan seperti yang saya sampaikan. Jadi Al-Qur'ani menegaskan lagi tentang ini wujud yang harus dibedakan antara wujud yang mutlak, yang hakiki, dengan yang tidak hakiki. Tetapi memang ini harus ditempatkan, itu hanya bisa ditempatkan dalam konteks Asy'ari. Wa amma indal Mu'tazilah
Falaisa mutlaqon, kalau bagi Mu'tazilah tidak ada wujud mutlak itu bihadal makna dalam pengertian yang dibahas ini. Kenapa? Likaunihim, karena Mu'tazilah itu nafina lirru'yah, itu tidak mempercayai bahwa manusia itu bisa melihat Tuhan mutlakon, secara mutlak. Fala tajalliya indahum, nggak ada konsep tajalli di dalam Mu'tazilah. Ini hanya di Asy'ari. Fi laisa kamisli syai'un fadlan anit tajalli fil mutasyabihat. Jadi Mu'tazilah tidak meyakini Tuhan itu punya tangan, sehingga ketika bicara ada ayat yadullahi fawqa aydihim, itu yadnya itu ditakwilkan sebagai kekuasaan. Itu Mu'tazilah. Tapi kalau Al-Asy'ari ada, Tuhan itu punya, tapi bitanzihi ma'atanzi bilaisa kamisli syai'un. Ya. Nah, sobat ngariksa, jadi demikianlah apa yang sudah kita bahas. Ini memang sangat panjang, bersambung. Tentu pada topik yang lain selain dari wujud dan esensi. Demikian sobat ngariksa, terima kasih banyak. Sampai ketemu 2 Jumat berikutnya, dan saya ingin sekali lagi mengucapkan selamat Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin dari kami, dari tim ngariksa. Mudah-mudahan ini terus akan konsisten istiqomah berlangsung pada episode-episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngariksa.